Halo netizen, kali ini kita ada Toyota Vios TRD tahun 2012. Nah, ini mobilnya lagi dijual nih di Adira Expo Alam Sutra. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja, atau buat kalian yang lagi di luar kota terus pengen lihat mobil ini secara virtual bisa kunjungi websitenya momobil.id. Oke, yuk langsung kita masuk ke dalam aja ya. Seperti biasa kita bahas interiornya dulu. Untuk kunci ini seperti ini, jadi udah kayak kunci Altis atau Camry yang seeranya ya. Dia ada tombol lock, unlock, dan unlock bagasi. Dia juga sudah ada akses smart entry, cukup sentuh handle bagian dalam, dia akan langsung terbuka. Dan tekan tombol hitam yang di sisi luar ini untuk mengunci si pintunya. Oke, kita masuk ke dalam. Dan untuk interiornya ini udah nggak standar, karena ini udah di retrim, warnanya merah jambu dan hitam, jadi blackpink ya. How you like that? Tapi untuk pengaturan joknya sendiri ini standar ya. Ada height adjuster, recline, dan ada sliding. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Dan karena sudah smart key, cukup kita kantongin atau taruh di kabin, kita injek rem, dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, masih halus, khas 1NZ ya mesinnya. Oke, yuk kita tutup dan kita bahas interiornya. Kita mulai dari setir seperti biasa. Untuk setir ini modelnya keren ya, jadi kayak di Yaris yang seangkatannya juga, dia itu sudah dilapis kulit dan keren ya. Dia tuh flat bottom, jadi lebih sporty, mirip kayak setirnya Altis yang tipe V ya. Dan untuk pengaturannya emang sih cuma tilt aja, bahkan sampai Vios dan Yaris yang sekarang pun juga tilt aja gitu. Dan di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, volume, ganti track, ganti mode. Di belakang setir ada switch lampu, lampu senja, fog lamp, dan kerennya juga ada fog lamp belakang loh. Ini yang hilang dari Yaris di generasi sekarang ya. Dan untuk sebelah kiri ini ada pengaturan wiper depan. Di depan dia nggak kayak Yaris yang ada glove box di depan setir sini, tapi tetap sama ya, dia punya speedometer yang layoutnya itu ada di bagian tengah dashboard. Dan dia juga latarnya tuh lebih keren dibandingin Yaris ya, karena dia sama-sama Optitron tapi ada ornamen biru nih di bagian ring dalam dari si speedometer dan tachometernya. Dan di sebelah kiri juga ada jam digital, terus ada odometer, sama ada fuel gauge, odonya udah 86.000 km, dan di paling kanan ada gear indicatornya. Dan juga di bagian sini tuh ada MID-nya nih. Kita menggunakan tombol yang ini ya. Ada tombol display di sini nih, ada trip A, trip B, konsumsi BBM instan, konsumsi BBM rata-rata, ini sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata, dan balik ke odometer. Sama ada pengaturan jam juga di bagian sini. Oke, untuk di dashboard kasar seperti itu aja. Dan sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang model bulat begini, yang di depannya juga ada cup holder, jadi kita bisa naruh minuman persis di depan ventilasi AC biar cepet dingin. Ada pengaturan spion yang ada electric folding mirrornya, ada tweeter juga di bagian sini. Dan untuk door trimnya ini plastik, cuma di bagian sini aja nih ada panel fabric gitu. Ada handle chrome, window lock, central lock, auto up down, power window di sisi pengemudi. Di bagian bawah ada door pocket sama cup holder, dan ada speaker di bagian bawahnya. Terus untuk di pedal ini juga masih model gantung, dan di sebelah kiri ada tonjolan sedikit tapi bukan footrest ya, cuma kayak gundukan gitu aja. Sama di bagian bawah sini tuh ada pelaci kecil, ada tuas pembuka kap mesin juga. Di bagian bawahnya ada tuas pembuka tangki dan tuas pembuka bagasi. Lanjut ke atas, dia ada sun visor pengemudi yang ada card holder dan ada cerminnya, spion tengah, manual dimming, dan lampu baca ini udah diganti LED ya, tapi dia bisa nyala individual kanan kiri, aslinya halogen. Di sebelah kiri ada card holder dan ada cerminnya juga. Terus ada grab handle, ada seatbelt dengan height adjuster, dan height ini juga bisa di adjust naik turun. Di tengah juga ada satu kabin light lagi yang ada ikutan settingan pintu ya. Terus di bagian bawah head unitnya ada ventilasi AC yang modelnya ini
cukup simple, ada tombol hazard, dan head unitnya ini udah nggak standar ya, dia head unitnya Kenwood TDX 630 WBT. Dan di bagian bawahnya lagi ada pengaturan AC yang cukup unik ya, jadi lewat itu nggak lurus kayak Yaris, tapi dia modelnya kayak kepala Mickey Mouse gini, dan ada fan speednya di sini, terus ada buat sirkulasi udara. Arah AC juga sama kayak Yaris nih, cuma muka dan muka kaki aja, nggak ada ke defroster depan, dan ada ini juga ya, apa namanya nih, fan temperatur. Dan di dalamnya ada tombol buat mengaktifkan defogger belakang. Terus di tengah sini ada transmisinya yang kerennya, ini dia gate lamp-nya itu base-nya modelnya chrome ya, lucu juga nih, dia 4 speed automatic torque converter, ada mode low gear-nya juga. Dan kalau kita masukin gigi mundur khasnya Toyota juga, dia ada reverse beeper-nya ya. Dan di belakang center console ini juga ada tempat penyimpanan lagi nih, kanan kiri seperti ini. Ada parking brake, terus ada 2 buah tombol kosong, sama di belakangnya ada power outlet 12 volt. Terus di tengah sini juga ada center console nih yang nggak begitu besar tapi cukupan lah ya ukurannya. Sama di sebelah sini ada glove box, ada sambungan USB dari unit aftermarketnya, dan ada airbag di sebelah kiri. Oh ya, sama juga di sini ada cup holder untuk penumpang depan. Oke. Kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Vios TRD ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang ya. Nah, untuk di kabin belakang dari si Toyota Vios ini ukurannya juga cukup standar ya untuk sedan subcompact seperti ini. Ini adalah posisi berkendara gue tinggi 170 cm, dan kalau kaki ini gue rapetin masih ada sekitar 3,5 jari lah untuk legroom, jadi masih cukup oke. Dan di bagian kolong jok pengemudi itu juga ada ruang yang cukup untuk naruh telapak kaki kita di bawahnya ya. Ada seat back pocket, tapi ini bawaan dari retriman joknya, sama ada gantungan belanjaan nih, maksimal berapa tuh, 4 kilo ya. Sama di belakang center console ini juga ada 1 buah cup holder, tapi emang nggak ada colokannya ya, zaman dulu belum ngetren sih mobil yang ada power outlet di belakang. Dan untuk di sebelah kanan sini itu ada grab handle model retract, dan ada panel door trim yang ini plastik ya. Dia juga ada panel fabriknya di bagian sini, berarti aslinya joknya nih seperti ini ya, kurang lebih. Handle warna chrome, dan power window belakang itu bisa turun rata banget, cakep. Di bagian bawah tapi nggak ada speaker sama nggak ada storage ya, bener-bener polos. Terus di bagian jok ini headrestnya cuma 2, jadi di tengah nggak ada headrest, tapi di tengah itu ada armrest dengan 1 buah cup holder. Untuk lipatan joknya juga ini ada tosnya di sini ya. Dia tuh lipatannya 60-40. Dan untuk speakernya itu ada di deck belakang. Tipikal sedan banget ya. Untuk seatbelt di sisi kiri dan kanannya dia 3 titik, tapi untuk di tengah dia 2 titik kayak di pesawat gitu ya, yang dicolokin ke sini. Bukan, berarti ada 1 palanya lagi nih yang hilang, mungkin tenggelam di bawah. Oke. Kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Toyota Vios TRD ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dulu ya. Nah, untuk ruang mesinnya, untuk yang di generasi ini dia masih menggunakan mesin Toyota yang cukup legendaris ya, yaitu mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated berkode 1NZFE. Tenaganya juga lumayan gede, 109an horsepower dan torsi sekitar 140-an Nm. Dan transmisinya ada 2 jenis ya, manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan. Ke roda depan juga ya. Untuk roda mesin ya sama aja sih kayak di Yaris ya, nggak begitu beda. Cuma kerennya di sini di engine cover itu ada logo VVTi yang dicat warna merah, jadi biar lebih racing. Oke, kita tutup aja. Dan untuk tampilan depannya juga karena ini yang tahun 2012 ya, berarti udah yang facelift, dia sedikit lebih manis, dan dengan imbuhan TRD juga
di saat yang bersamaan dia cukup garang ya. Untuk grillnya juga dia kayak grill two tone gitu loh, jadi ada bagian chrome sama di sisi dalamnya itu ada warna abu-abu gunmetal gitu, cukup keren. Untuk lampunya di sini udah pakai HID, jadi emang bawaannya seperti ini, HID reflektor untuk di Vios. Kalau nggak salah dari tipe G juga udah, dan di bagian bawahnya ada lampu sen sama lampu senja. Di bawah ada fog lamp, dan karena ini yang TRD dia dapat body kit ini nih, yang spesial dari TRD. Untuk peleknya seperti ini, dia multi spoke seperti ini, dan warnanya juga bagus nih, dia kayak semi gunmetal gitu. Di sini menggunakan ban ukuran 185 60R15. Untuk rem di depan sudah disc brake, sudah ada ABS dan EBD juga ya. Terus di bagian sampingnya juga ada side skirt dengan logo TRD di bagian belakang situ. Di bagian fender ada emblem VVTi di sini, ada lampu sen juga di cover spion. Dan karena ini basisnya dari Vios tipe tertinggi ya, dia juga sudah menggunakan rem belakang model disc brake, bukan tromol kayak tipe E ya, atau Toyota Limo bahkan. Dan untuk di belakangnya juga ini lebih sporty ya, karena nggak cuma ada body kit, tapi dia ada spoiler yang cukup nongol. Jadi bener-bener kelihatan sportinya nih, nggak cuman lip spoiler doang. Kan rata-rata kan kalau ada model TRD gitu ya, dia ada cuma lip di bagian atas bagasi, tapi di sini bener-bener full on spoiler. Untuk lampu dia di sini masih full halogen ya, sen, rem, mundur sama semua halogen. Emblem di belakang ada emblem Vios, dan di belakangnya sebelah kanan ya maksudnya ada emblem TRD Sportivo. Di bagian sini juga ada High Mount stop lamp di bagian spoilernya, sama di bagian bawah itu ada body kit lagi dengan logo TRD Sportivo di sebelah sini. Dan harusnya dia ada rear fog lamp ya, jadi dia nyalanya tuh di bagian bawah sini. Cuma kayaknya ini bawah lampnya udah pada putus ya, tadi udah gue nyalain padahal. Dan ada sensor parkir 2 titik juga. Oke, untuk bagasinya sekarang kita lihat ya. Dia ada tombol elektrisnya di situ, dan seperti ini bagasinya dari si Toyota Vios generasi kedua. Cukup lega buat sebuah subcompact hatchback, jadi lumayan lega. Dan di bawahnya itu juga ada underfloor storage untuk ban serep full size nya, bahkan velg alloy juga, sama di sebelah kiri kanan ada tempat buat naruh toolkit. Tadi ya, dia pelipatan jok bagasi jok belakang itu bisa dilipat 40-60 untuk memperluas ruang bagasi. Oke, yuk kita tutup aja. Di kaca belakang juga udah ada rear defogger, sama ada glass printed antena ya, yang nyaru kayak defogger tapi di bagian atas, karena di atapnya ini juga polos, nggak ada shark fin dan nggak ada antena model short pole gitu, jadi antenanya tertanam di kaca belakang. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Vios TRD Sportivo tahun 2012 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau ada penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Adira Expo Alam Sutra ini bisa kontak di description di bawah ya. Atau buat kalian yang di luar kota tapi pengen lihat mobilnya secara virtual, bisa lihat di website momobil.id. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.